Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, nama saya Bima Sigit dari kelompok 10. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tentang activity based costing ya dari kelompok 10. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama di sini ada Mas Cepi Emir Zaki, yang kedua Mas Harnowo Wahyu Tomo, dan yang terakhir saya sendiri Bima Sigit Gus Priadi. Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Nah, berikutnya pengertiannya. Jadi kita akan membahas dulu mengenai tentang pengertian activity based costing ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu activity based costing? Singkatnya, ABC adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi atau layanan. Ini dilakukan dengan mengalokasikan biaya overhead atau biaya tidak langsung ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut. Metode ini dikembangkan sebagai respon atas keterbatasan metode tradisional dalam mengalokasikan biaya, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan beragam produk. Dalam pendekatan ABC diasumsikan bahwa aktivitas-aktivitas tertentu merupakan penyebab utama timbulnya biaya, ya, bukan hanya volume produksi atau jam kerja seperti pada metode konvensional lainnya. Oleh karena itu, biaya tidak langsung atau overhead dialokasikan kepada produk berdasarkan jumlah dan jenis aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya mengenai tentang komponen utama. Di sini kita ada 4 komponen ya, teman-teman semuanya. Ya. Untuk memahami ABC ini, kita perlu mengetahui mengenai tentang komponen utama ini. Yang pertama, ada aktivitas. Ini adalah sebagai sesuatu yang memerlukan sumber daya, misalnya setting mesin, inspeksi kualitas, pengemasan, dan lain-lain. Selanjutnya ada cost driver atau pemicu biaya. Ini adalah faktor penyebab terjadinya aktivitas, misalnya jumlah pesanan, jumlah jam kerja, sama jumlah pengiriman. Oke, berikutnya ada kumpulan biaya atau cost pool, yaitu kumpulan biaya untuk setiap aktivitas, misalnya total biaya untuk aktivitas pengemasan. Dan terakhir adalah objek biaya atau cost object, ya, adalah produk atau jasa yang dihitung biayanya. Masuk ke slide berikutnya mengenai tentang langkah-langkah dalam penerapan ABC ya. Di sini ada 2 ya rekan-rekan semuanya. Langkah pertama adalah mengenai tentang mengidentifikasi activity ya, atau identify activities. Ini melibatkan pengenalan dan pencatatan semua aktivitas yang terjadi dalam proses produksi atau pelayanan. Aktivitas adalah segala hal yang mengkonsumsi sumber daya dan kontribusi terhadap proses menghasilkan produk atau jasa. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan aktivitas ke dalam cost pool atau group activities into cost pool. Ya, aktivitas ini memiliki kesamaan atau berkaitan dengan kelompok ke dalam kategori tertentu yang disebut sebagai cost pool. Nah, setiap cost pool mencakup biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu. Oke, di slide berikutnya adalah penerapan dari ABC. Ada 2. Yang pertama melanjutkan ya cost driver untuk setiap aktivitas atau assign cost. Nah, di sini maksudnya adalah faktor penyebab biaya dalam suatu aktivitas. Cost pool harus memiliki cost driver yang sesuai dan memiliki penyebab utama terjadinya aktivitas tersebut. Lalu berikutnya adalah menghitung tarif biaya per cost ya, atau calculate activity rates. Setelah mengetahui total biaya aktivitas dan jumlah pemakaian cost driver, langkah selanjutnya adalah menghitung tarif biaya per unit atau cost driver. Rumusnya adalah total biaya dalam cost pool dibagi dengan total unit cost driver. Lalu langkah berikutnya adalah mengenai tentang langkah-langkah dalam penerapan ABC. Secara langkah operasionalnya, di sini ada evaluasi dan analisis. Itu ada 3 ya. Pertama, menilai profitabilitas produk. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Dan yang terakhir, mengambil keputusan harga efisiensi dan eliminasi produk. Oke, berikutnya adalah kelebihan activity ya. Di sini ABC menawarkan banyak keuntungan bagi organisasi. Yang pertama, menghasilkan informasi biaya dan lebih akurat ya, membantu. Berikutnya adalah membantu identifikasi aktivitas tidak efisien. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, cocok untuk perusahaan dengan produk atau jasa beragam. Ya, lalu berikutnya meningkatkan transparansi biaya.
Berikutnya, membantu perusahaan fokus pada aktivitas nilai tambah. Berikutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Yang berikutnya adalah mendukung manajemen berbasis activity atau activity based management atau ABM. Dan yang terakhir, lebih relevan untuk lingkungan bisnis lebih modern. Oke, berikutnya mengenai tentang kekurangan dari activity based costing. Yang pertama, penerapan relatif rumit dan kompleks. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi. Yang ketiga, membutuhkan banyak data dan waktu, ya. Lalu berikutnya, kurang cocok untuk perusahaan sederhana. Yang kelima, sulit diterapkan jika struktur aktivitas sering berubah, ya. Lalu berikutnya adalah kesulitan menentukan cost driver yang tepat. Yang berikutnya adalah resistensi dari internal perusahaan. Dan yang terakhir, tidak menyediakan informasi keuangan secara langsung untuk laporan eksternal. Nah, jadi kita terakhir pada titik kesimpulan. Jadi metode ABC ini sangat bermanfaat ya rekan-rekan, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan beragam produk. Namun penerapannya memerlukan komitmen, sumber daya, dan sistem pendukung yang memadai. Maka dari itu perusahaan perlu menimbang kelebihan dan kekurangannya secara cermat sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan metode ini. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.